04030157. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan mereview kembali beberapa materi beberapa pekan yang lalu sekalian tentang akuntansi biaya itu sendiri. Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah itu kemudian sudah dijelaskan sekalian tentang akuntansi biaya itu sendiri. Jauh sebelum itu Islam sudah hadir jauh lebih daripada klaim yang kemudian digaungkan oleh ilmuwan barat yang mengklaim bahwa hadirnya akuntansi itu kemudian ada karena adanya ilmuwan barat pada saat itu. Jadi Al-Quran hadir di tengah-tengah kita jauh sebelum itu untuk memberikan gambaran sekalian tentang akuntansi biaya itu sendiri yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl wal ya'ba wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'an fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Dan masih banyak sambungan daripada ayat ini. Ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran yang kemudian menjelaskan sekalian tentang akuntansi biaya itu sendiri. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan artinya ke bawah lagi sekalian tentang akuntansi itu sendiri. Jadi teman-teman, kita semua paham bahwa akuntansi biaya itu sendiri adalah salah satu bagian daripada bidang akuntansi yang meliputi bagaimana kegiatan proses pencatatan dan monitoring di seluruh aktivitas biaya yang menyajikan informasi dalam suatu laporan. Jadi, tetapi kalau menurutnya para pakar, menurut Supriyono, dia mengatakan bahwa akuntansi biaya itu adalah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen untuk memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis serta mengajukan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Nah, adapun konsep akuntansi biaya ada namanya harga perolehan atau harga pokok atau cost, ada namanya biaya, expense, ada namanya penghasilan, revenue, harga atau laba, dan laba itu sendiri. Jadi klasifikasi beban dalam akuntansi biaya itu meliputi daripada bagaimana pengelompokan biaya berdasarkan tujuan dari informasi biaya yang disajikan itu kemudian mampu memudahkan dalam melakukan pencatatan biaya dan menyusun laporan keuangan itu sendiri. Nah, berdasarkan fungsi pokok dari aktiva perseroan itu kemudian bagaimana pihak produksi atau production cost atau biaya harga pokok produksi atau cost of goods sold meliputi bahan baku atau material, tenaga kerja langsung atau tenaga kerja buruh, direct labor, dan biaya operasional, direct overhead, dan masih banyak lagi. Nah, biaya pemasaran atau marketing expense, biaya promosi dan iklan, biaya administrasi dan umum general administration expense, biaya gaji karyawan, overhead kantor, dan biaya terkait lainnya. Nah, selanjutnya ada namanya biaya yang berdasarkan kegiatan dan volume produksi, yakni biaya variable cost, di mana komponen ini atau komponen biaya ini berpotensi kepada proporsional sesuai dengan
bagaimana volume produksi yang dihasilkan. Contohnya biaya bahan baku dan overhead langsung. Selanjutnya biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Contohnya biaya tenaga kerja. Nah, berdasarkan objek yang dibiayai, biaya langsung atau direct cost itu kemudian bagaimana biaya yang diidentifikasi secara langsung dengan objeknya. Biaya tidak langsung atau indirect cost itu biaya yang tidak dapat diidentifikasi langsung dengan objeknya. Dan konsep akuntansi selanjutnya itu berdasarkan pembebasan periode akuntansi. Biaya investasi atau capital expenditure yang bagaimana mengedepankan atau memberikan masa manfaat pada beberapa periode akuntansi itu sendiri. Nah, metode pengumpulannya itu adalah dalam harga pokok dalam akuntansi biaya, dan metode harga pokok atau job order cost method adalah metode pengumpulan harga pokok produksi, di mana biaya dikumpulkan untuk bagaimana bisa setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah, dan setiap perusahaan atau kontrak jasa dapat dipisahkan identitasnya tentunya. Jadi adapun selanjutnya daripada konsep akuntansi berdasarkan fungsinya dan tujuannya itu bagaimana metode harga pokok atau proses cost method adalah bagaimana metode pengumpulan ini harga pokok atau produk di mana dibiayai atau biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu, misalnya bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Nah, selanjutnya ada namanya penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi, materialist costing method, di mana beberapa hal yang terkait di dalam penentuan harga pokok ini. Itu yang pertama ada namanya metode identifikasi khusus, ada namanya metode masuk pertama keluar terakhir, metode masuk terakhir keluar pertama, metode rata-rata bergerak, metode biaya standar, dan metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan sendiri. Nah, tentang akuntansi biaya itu sendiri, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah tadi, itu telah disinggung bagaimana penerapan daripada akuntansi dalam sebuah laporan, bagaimana klaim kebenaran ilmuwan barat yang kemudian dibantahkan oleh Al-Quran itu sendiri, yang kemudian hadir di tengah-tengah kita, memberikan gambaran bahwasanya biaya akuntansi biaya itu seperti ini, dan praktik-praktiknya seperti ini. Jadi kepada teman-teman yang saya rasa semuanya telah paham tentang akuntansi biaya itu sendiri. Namun sedikit bahwa akuntansi biaya ini itu sebenarnya lahirnya daripada Al-Quran. Dasar-dasar tentang akuntansi biaya itu sendiri ada pada Al-Quran, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Di situ tadi dikatakan bahwa barang siapa yang melakukan utang piutang, hendaknya melakukan tulis menulis, maksudnya orang yang menulis daripada yang mengutang itu hendaklah menulis dengan cara mendiktekannya dan ditulisnya secara benar, dan janganlah berbuat kebohongan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi mungkin itu saja dari saya, pemaparan materi atau mereview sedikit materi tentang akuntansi biaya itu sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa dan Allah adalah yang maha sempurna. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.